Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kami sekarang berada di ITAJ. Di sini kami akan memberikan sosialisasi tentang pengujian peraturan perundang-undangan menurut objek, subjek, dan waktu. Saksikan keseruan kami. Let's go. Kami di sini akan bersosialisasi dengan mitra kami yaitu dari Hima ITAJ yang akan membahas tentang pengujian undang-undang berdasarkan subjek, objek, dan waktu. Dan berikutnya kita akan membahas poin-poin yang mungkin relevan terhadap Fakultas Hukum dari kami sendiri atau dari Hima ITAJ atau Fakultas Teknologi yang mungkin relevan dalam hukum yang ada di Indonesia tersebut. Mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Ini saya sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum UPN sudah bersama dengan Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Merua. Saya di sini selaku Ketua Himpunan Teknik Informatika ITAJ. Di sini saya dari Fakultas Hukum akan memberikan sosialisasi tentang bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan dilihat dari subjek, objek, dan waktunya. Sebelumnya dari himpunan mahasiswa dari ITAJ ini apakah setuju untuk kami bisa memberikan sosialisasi? Baik, sebelumnya saya sudah menyetujui terkait untuk membantu tugas dari anak UPN. Jadi ini nanti bakal ada teman-teman saya terkait dari anak himpunan sama anak aslab bakal membantu untuk mempercepat atau meringankan perjalanan atau dari tugas kelompok anak UPN. Kami sangat berterima kasih atas Hima dari ITAJ ini bisa berkenan untuk kami bisa memberikan sosialisasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan memberikan sosialisasi tentang pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan subjek, objek, dan waktu. Di sini kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian di sini yang berkenan untuk hadir untuk mendengarkan sosialisasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Rafinu Akmal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizky. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Putra Yarono. Perkenalkan, nama saya Ilham Ilmansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Rizky. Jadi kita akan langsung saja masuk ke materinya. Jadi kenapa sih kita melakukan sosialisasi ini? Jadi dilakukan sosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita dapat ikut andil untuk membangun negara ini dengan cara mengetahui tata cara untuk melakukan perubahan dari undang-undang apabila undang-undang tersebut ada seperti konflik atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Dan isu permasalahan yang ada di masyarakat ini yang pertama yaitu minimnya sumber-sumber untuk mempelajari atau kurangnya informasi tentang tata cara dan apa saja yang dapat dilakukan dalam pengawasan undang-undang oleh masyarakat. Dan masalah yang kedua yaitu permasalahan dalam undang-undang tidak bersentuhan secara langsung kepada masyarakatnya itu sendiri. Jadi kurang lebih masyarakat tidak terkesan tidak acuh terhadap undang-undang karena itu tidak merugikan secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya apa itu pengujian peraturan perundang-undangan? Nah, pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses di mana menentukan apakah tata cara dan isi suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai apa tidak atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, jadi kayak dilihat kayak sudah sesuai apa belum. Terus pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk dipahami karena sistem pengujiannya peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dapat merugikan banyak orang. Terus menyebabkan terjadinya kerancuan, menimbulkan konflik kelembagaan negara serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
serta dapat mengakibatkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai yang tertinggi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengujian peraturan perundang-undangan menurut objek. Peraturan perundang-undangan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengujian formil, yaitu pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang. MK akan menilai apakah proses pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 dan undang-undang yang lainnya yang relevan. Objek formil sendiri ini adalah proses pembentukan UU mulai dari pengajuan rancangan undang-undang atau RUU hingga pengesahan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden. Yang kedua, pengujian material adalah pengujian terhadap isi atau substansi undang-undang. MK akan menilai apakah isi undang-undang tersebut sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan tidak bertentangan dengan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan utama pengujian undang-undang material sendiri untuk menjaga supremasi Undang-Undang Dasar dan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang material di Indonesia sendiri yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewenangan ini diberikan berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Baik, berikutnya yaitu pengujian peraturan perundang-undangan menurut subjek. Berdasarkan menurut subjek perundang-undangan yakni dibagi 3 unsur. Yang pertama adalah pengujian melalui Mahkamah Konstitusi atau judicial review. Kedua, pengujian melalui oleh lembaga legislatif. Yang terakhir, pengujian melalui lembaga eksekutif. Yang pertama yakni judicial review merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, lembaga legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap rancangan undang-undang RUU sebelum disahkan menjadi undang-undang. DPR dapat menolak RUU yang dianggap bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ini lembaga eksekutif dilakukan oleh Presiden atau Menteri terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Presiden dapat membatalkan atau menunda pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, dari saya adalah pengajuan peraturan perundang-undangan menurut waktu ya di sini. Di sini juga ada 2, yaitu pengujian di formil dan material. Di formil ini adalah ditata caranya, dan terkait pengajuan undang-undang untuk di formil itu ada prosesnya dalam waktu 45 hari. Jika dalam 45 hari itu tidak ada yang mengajukan keberatan, maka undang-undang itu sudah dinyatakan sah. Jika undang-undang formil tersebut kurang dari 40 hari dan dinyatakan undang-undang itu cacat, maka undang-undang tersebut bisa dihilangkan semuanya atau cacat hukum. Tapi jika material di sini bisa diajukan, tidak ada batas waktu sama sekali, tapi hanya substansinya saja, hanya dari batang-batangnya saja, tidak seluruhnya akan dibatalkan, hanya substansi itu sendiri. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, setelah kami memaparkan materi ini, mungkin ada yang merasa kayak hubungannya apa sih sama teknologi, kurang lebih kayak gitu kan. Jadi begini, kita di sini sebagai masyarakat tidak harus orang hukum saja yang bisa merubah undang-undang tersebut. Terkadang kita juga bisa dirugikan, tapi saya harap dari pemaparan yang kita berikan ini kita bisa tahu apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa membantu masyarakat secara keseluruhan, meskipun itu merugikan dalam bidang mungkin tentang bagaimana hak intelektual atau mungkin hal-hal yang lebih bersentuhan dengan kita. Jadi
Hal seperti ini kami merasa bahwa hal ini wajib untuk diketahui agar kita bisa membangun negara ini ke jalan yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami di sini selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan. Siapa yang dapat mengajukan pengujian UU di MK? Siapa saja yang dapat mengajukan pengujian? Kita tampung dulu ya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Ada dari saya. Pertanyaannya itu dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan peraturan perundang-undangan terhadap sistem hukum dan politik Indonesia itu apa? Baik, ini tampung terlebih dahulu. Selanjutnya. Saya Mas. Gini, tadi kan ada penjelasan mengenai hukum yang terkadang hukum itu nggak menyentuh masyarakat secara langsung. Nah, contohnya ya kayak kami anak informatika. Biasanya kan kami kan berprinsip selama nggak ganggu internet kami itu kan aman-aman aja. Nah, itu gimana sebenarnya? Apa yang perlu disosialisasikan supaya masyarakat itu sadar kalau perubahan konstitusi itu juga berdampak kepada kehidupan kita walaupun nggak secara langsung. Menanggapi dari pertanyaan dari Mas Latiful ya. Tadi kan dari Masnya kan juga memberikan penjelasan mengenai mengenai kalau misalkan ada sesuatu hal yang sangat tidak sesuai dengan konstitusi, kita bisa melaporkan. Nah, sedangkan kita kan masyarakat biasa ya, tidak tahu bagaimana tata negara, kemudian bidang yang khususnya seperti kami mahasiswa yang berkecimpung di dunia teknologi. Nah, kita tidak tahu bagaimana adanya perubahan atau ketidaksesuaian dari hukum konstitusi tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita agar kita tahu bahwasanya oh ini tidak sesuai kayak gitu. Mungkin bisa dipahami mungkin maksud saya. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Masnya, yaitu tentang siapa yang dapat mengajukan pengujian UU di MK. Ya, jawabannya adalah semua kalangan masyarakat bisa. Ketika konstitusionalnya itu dirugikan oleh undang-undang tersebut. Yang kedua, lembaga negara juga bisa mengajukan ke MK. Jika kewenangannya juga dirugikan oleh UU. Yang ketiga, ada Mahkamah Agung dalam rangka menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dan yang terakhir ada DPR juga bisa mengajukan ke MK terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden gitu. Itu aja yang bisa saya jawab, Mas. Apa menjawab? Selanjutnya, Baik, izin menjawab dari Masnya mengenai dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap hukum dan politik di Indonesia. Dampak yang positif adalah memperkuat demokrasi, yakni memperkuat bahwasanya putusan MK melindungi hak-hak warga negara dan membatasi gerak-gerik dari kekuasaan pemerintah tersebut. Yang dampak negatifnya adalah ketidakpastian hukum. Jadi ketidakpastian yaitu seperti diganti lagi terus ibaratnya diperbaiki lagi sehingga tidak ada kepastian hukum yang sah begitu, menjadikan sebuah institusi Mahkamah Konstitusi ini sebagai kok tidak jelas begitu ya, tidak sesuai kaidah yang diperuntukkan begitu. Lalu berikutnya dampak implikasinya yakni meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat, yakni Mahkamah Konstitusi berperan juga untuk menyadari kesadaran politik yang ada di masyarakat melalui kajian-kajian yang
mereka apa ininya? Mereka buat begitu ya. Dan kajian pengujian tersebut bisa dicek melalui sosial media Mahkamah Konstitusi itu sendiri, bisa melalui Instagram, YouTube ya. Biasanya ada live streaming setiap ya betul persidangan MK itu bisa dicek di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Sekian menurut saya yang bisa saya sampaikan. Apakah membantu? Ada satu pertanyaan. Baik. Saya sampaikan. Dari dampak negatif itu berarti poinnya berarti ketidakpastian hukum. Betul. Kalau dari dampak negatif itu menurut Anda apakah ada solusi yang bisa membantu agar dari yang ketidakpastian hukum ini akhirnya bisa menentukan? Oh baik. Solusi yang mutlak ya pengujian dari solusi dari pengujian undang-undang tersebut ya ini di judicialkan review dari yang menurut masyarakat yang mengalami kerugian tersebut, apakah ada dampak yang merugikan dalam masyarakat tersebut sehingga Undang-undangnya jangan cacat. ya sehingga undang-undang ini dianggap kurang tepat atau kurang sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu Pak. Begitu. Soalnya undang-undang tersebut itu akan diganti dengan undang-undang yang baru. Iya. Yang lebih seperti itu. Yang lebih sesuai dan lebih dengan masyarakat. ngena kepada masyarakat. Apa sudah menjawab? Baik. Berarti harus menunggu respon dulu dari masyarakat bagaimana baru bisa diberlakukan. Nah, betul. Jadi konsep dari hukum Mahkamah Konstitusi ini, jadi masyarakat sendiri yang melaporkan. Jadi masyarakat harus merasakan sendiri dampaknya, Harus aware. Betul. baru dia bisa ditindak, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masyarakat aman-aman aja dalam artian tidak ada respon, berarti Undang-undang ini sudah tepat. sesuai. Iya. Begitu. Baik. Selanjutnya, Selanjutnya. terima kasih. Selanjutnya, Mas saya akan menjawab pertanyaan dari Mas siapa namanya? Latif. Ya. Latif ya. Kurang lebih pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi gini, undang-undang itu bisa dikatakan cacat atau kurang, istilahnya merugikan, kayak misalkan di informatika, misalkan bagaimana sangkut pautnya dengan kurang lebih informatika itu merugikan di bagian mananya, kurang lebih seperti itu kan. Nah, lah itu kita di sini tuh mengantisipasi apabila terjadi kerugian tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat itu akan harus istilahnya literasi untuk membaca, untuk kritis melihat undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tersebut bisa dikatakan gagal itu ya dengan cara kita sendiri yang melihat dampaknya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu. Kalau semisalkan tidak ada, ya berarti memang undang-undang ini sudah benar, seperti itu. Jadi kita seperti contoh UU Cipta Kerja seperti itu kan, kita akan baca dulu, oh ini salahnya di sini. Nah itu kita langsung koreksi dengan judicial review, kurang lebih seperti itu. Saya juga akan jawab pertanyaan dari mbaknya karena kurang lebih mirip ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Jadi kita itu caranya untuk melakukan judicial review. Jadi kita harus tahu dulu undang-undangnya salah di mana, dan kita sendiri bisa melaporkan secara langsung. Jadi tidak perlu melewati seperti lawyer atau apa. Kalau kita sudah merasakan ada kerugian tersebut, kita juga harus bisa membuktikan kerugian tersebut di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi? Boleh. Oke, cukup dari saya. Oh, cukup. Banyak sudah. Baik. Kurang lebih cukup ya. Sekian kesimpulan dari kami. Saya berharap sosialisasi dari kami ini bisa memberikan ilmu baru dan juga bisa membantu untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, sekian dari keseruan-keseruan kami pada hari ini di ITAJ dengan sosialisasi kepada Hima ITAJ Sebelumnya terima kasih atas Perhatian. Kerjasamanya. kerjasamanya. dan sudah melihat video ini sampai akhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.